Shalom Bapak Ibu diberkati Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Fitson Nusa. Firman Tuhan berbicara tentang manusia sebagai objek keselamatan. Manusia sebagai objek keselamatan. Siapakah subjeknya? Di dalam Roma pasal 7 ayat 24, Paulus menjerit demikian. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Siapa? Siapakah yang bisa melepaskan manusia dari tubuh maut, dari tubuh kematian? Dari kuasa maut, dari kuasa kematian, siapa? Artinya, orang berdosa tidak bisa menyelamatkan dirinya dari dosa. Tidak mungkin. Orang berdosa tidak bisa menyelamatkan dirinya dari tubuh kematian, dari kuasa maut, dari kuasa kematian, yang akan membawanya hidup kekal di neraka. Karena hidup kekal tidak hanya berbicara tentang hidup tidak berujung, panjangnya hidup, tetapi hidup kekal juga berbicara tentang dalamnya hidup. Jadi binasa itu tidak hanya berbicara tentang ada satu kehidupan di balik kematian, surga, yang selamat dan tidak selamat, neraka. Itu binasa. Jadi binasa tidak hanya berbicara tentang ada satu kehidupan di balik kubur, yaitu neraka. Binasa juga berbicara tentang dalamnya hidup. Jadi kalau kita berbicara tentang dalamnya hidup, berarti kita sedang berbicara tentang hidup yang berkualitas. Hidup yang bermutu dari orang-orang yang sudah diselamatkan dari kuasa kematian. Siapakah yang bisa menyelamatkan manusia dari tubuh maut? Amalnya, hartanya, pangkatnya, kecerdasan inteleknya, ataukah orang-orang yang dianggap baik? Sedangkan orang-orang yang dianggap baik juga orang berdosa. Dan sampai berkeringat darah pun manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya dari kebinasaan. Sebanyak apapun titel manusia, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya dari tubuh kematian. Sebanyak apapun harta yang dimiliki oleh dunia, bahkan memiliki dunia dan segala isinya, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya dari tubuh maut. Gak bisa. Sebaik apapun orang itu, jangankan melukai hati manusia, hewan pun gak disakitin. Kebaikannya tidak bisa menyelamatkan hidupnya dari tubuh maut. Amin. Kenapa? Manusia bukan subjek dari keselamatan. Manusia adalah objek. Objek yang sudah jatuh dalam dosa. Objek yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Belum sempat mencapai kemuliaan Allah, manusia sudah jatuh di dalam dosa.
Kemuliaan Allah pergi, tapi kemuliaan orang berdosa itu datang. Yang mulia dari Allah pergi, yang mulia dari dosa itu datang. Ini jerih lelah manusia untuk menyelamatkan dirinya dari kematian. Dari kematian. Dari tubuh maut. Dari kebinasaan. Tidak sedikit uang yang dikorbankan supaya manusia bisa selamat dari dosa. Tidak sedikit hewan yang dikorbankan supaya manusia bisa selamat dari dosa. Tetapi semuanya itu tidak bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Dan merupakan hal yang tidak mungkin orang berdosa bisa menyelamatkan dirinya dari dosa. Amin. Hal yang tidak mungkin. Di dalam keputusasaan dari Paulus tersebut, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Di dalam ketakutan, kecemasan tentang masa depannya di kekekalan, ia jumpai jawaban ayat yang ke-25. Syukurlah kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Syukurlah kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Di sini kita jumpai bahwa yang menjadi subjek dari keselamatan adalah Allah. Amin. Adalah Allah. Manusia hanya sebatas objek dari keselamatan. Dia bukan subjek. Karena tidak mungkin orang berdosa bisa menyelamatkan dirinya dari dosa. Jadi yang menjadi subjek dari keselamatan untuk menyelamatkan manusia dari tubuh kematian, dari tubuh maut, dari tubuh berdosa adalah Allah. Allah. Syukur kepada Allah. Dari sinilah ketika kita berbicara tentang keselamatan, bukan dimulai dari manusia, bukan. Dimulai dari Allah. Kalau keselamatan, ketika kita berbicara tentang keselamatan dimulai dari manusia, berarti manusia harus berpikir, manusia harus berusaha. Jadi orang kaya, jadi orang terhormat, jadi orang terpandang. Memiliki moral yang luhur, murni. Harta yang banyak. Harus menjadi baik dulu. Harus berbuat baik dulu. Baru dia bisa selamatkan dirinya. Sampai kapanpun manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya dari dosa. Amen. Jadi ketika kita berbicara tentang keselamatan, bukan dimulai dari manusia. Bukan dimulai dari posisi manusia sebagai orang berdosa. Tetapi dimulai dari Allah. Dimulai dari Allah. Sebagai subjek pelaku dari keselamatan itu, sebagai subjek yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Amin. Harus dimulai dari Allah. Harus dimulai dari Allah. Bukan dari manusia.
Harus dimulai dari Allah. Amin. Harus dimulai dari Allah. Kenapa? Karena keselamatan itu bukan usaha manusia, usaha Allah. Sebagai subjek dari keselamatan itu sendiri. Tapi kan manusia berusaha juga memang. Manusia juga berusaha. Korban persembahan, korban penebus dosa. Tipologi dari Yesus yang akan mati disempurnakan oleh Yesus di kayu salib dan tidak perlu lagi korban. Ada korban domba. Karena sudah selesai. Dia sudah menggenapi setiap nubuatan. Sudah berapa juta ekor domba yang dipersembahkan oleh Imam Harun dan imam-imam yang lain. Tetapi itu hanya sebatas menutup dosa. Dosa tetap ada, menutup. Grafirat, menutup dosa. Darah domba pada masa perjanjian lama itu tidak menghapus dosa, tidak menebus dosa, menutup dosa. Dosa tetap ada. Jadi setahun sekali imam memasuki kemah suci, dia ingat akan dosa. Dosanya, dosa umatnya. Setiap mereka persembahkan korban bakaran, korban penebus dosa, mereka ingat dosa mereka. Ingat dosa mereka. Ingat dosa mereka. Kenapa? Karena darah domba yang tercurah, yang disembelih, itu hanya menutup dosa. Dosa tetap ada. Oleh sebab itu setiap imam-imam di PL mempersembahkan korban bakaran, korban penebus dosa, mereka ingat dosa. Tetapi begitu Yesus mati, bedanya kita dengan umat PL, bedanya kita umat perjanjian baru dengan umat PL, dengan imam-imam yang ada di PL. Kalau di PL ketika mereka mempersembahkan korban penebus salah, korban bakaran, mereka ingat dosa mereka yang belum selesai. Kalau kita tidak ingat dosa kita lagi. Yang kita ingat adalah Yesus sebagai penebus dosa yang sudah menyelamatkan kita dari tubuh kematian. Amin. Dosa zaman Adam sampai dosa zaman yang akan datang sudah Tuhan bereskan, sudah Tuhan hapus, sudah Tuhan ampuni. Amin Bapak Ibu. Imam Harun setiap mempersembahkan korban, ingat dosanya. Karena darah domba hanya menutup dosa. Seperti tutupan dandang yang menutup makanan yang ada dalam dandang tersebut. Ya, kira-kira seperti itu. Makanan yang gak kelihatan, yang dilihat adalah apa? Dandang. Ya. Darah domba dicurahkan hanya menutup dosa. Dosanya tetap ada. Nah, kita umat perjanjian baru hari ini. Yang kita ingat bukan dosa kita lagi. Yang kita ingat siapa yang telah menebus kita dari tubuh maut. Siapa yang telah menebus kita dari tubuh kematian. Siapa yang telah menebus kita dari kebinasaan. Yang kita ingat adalah Yesus. Sebab itu di setiap perjamuan kudus, Paulus katakan semuanya ini untuk memperingati akan Yesus.
Perjamuan kudus itu untuk memperingati ketika kita mengangkat roti yang ada lambang dari tubuh Kristus, anggur lambang dari darah Kristus. Setiap kita mengangkat roti dan anggur, itu mengingatkan kita bahwa ada satu pribadi yang telah mati bagi kita, yang telah menyelamatkan kita dari dosa. Amin. Beda banget ya. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Umat PL ingat dosa. Belum beres. Kalau kita umat perjanjian baru, kita nggak ingat dosa. Yang kita ingat penebus dosa. Yang sudah menghapus dosa kita. Haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk korban yang sempurna dari Yesus Kristus di kayu salib, yang hanya terjadi satu kali, lahir satu kali, mati satu kali. Oleh sebab itu, penulis Ibrani berkata, ngeri jatuh di dalam tangan Allah. Ngeri. Kalau masih dijumpai ada orang yang menginjak-injak, menghina darah Yesus. Ngeri. Kenapa ngeri? Karena sudah tidak ada korban. Amin. Sudah tidak ada korban. Yesus hanya mati satu kali. Bangkit naik ke surga. Tidak ada korban. Tetapi kita yang sudah terhisap dalam penebusan Kristus, jatuh di dalam tangan Allah sebagai subjek dari keselamatan itu sendiri. Kreator dari keselamatan itu sendiri. Bukan ngeri yang kita dapat. Tidak. Bukan ngeri. Tapi keselamatan. Pembebasan dari dosa. Pembebasan dari maut, dari kematian. Kita memiliki kepastian hidup. Kita tahu di balik kematian ada kehidupan kekal. Kita tahu di balik kubur ada satu tempat yang sedang kita rindukan hari ini. Satu tempat yang bukan dibuat oleh tangan manusia, tangan Allah. Tidak ada air mata, tidak ada sakit penyakit, tidak ada tipu-tipu, tidak ada iblis. Tempat yang kudus dan suci. Tempat itulah yang harus kita rindukan mulai hari ini. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Amin. Belakang langit biru ada mahkotaku. Amin. Haleluya. Sekali lagi, tepuk tangan yang meriah. Berikan kemuliaan bagi penebus kita. Ingat Yesus, bukan ingat dosa kita. Ingat Yesus adalah ingat penebusan yang sudah Dia kerjakan di dalam diri kita sebagai objek dari keselamatan. Amin. Karena memang manusia, orang berdosa, tidak bisa menyelamatkan dirinya. Tadi telah saya singgung, ketika berbicara tentang keselamatan, harus berbicara dari pihak Allah. Amin. Harus berbicara dari pihak Allah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Kejadian 3:15, Allah langsung menubuatkan nubuat yang pertama. Allah melakukan intervensi untuk menyelamatkan manusia dari tubuh maut, dari tubuh kematian. Yang namanya intervensi, Allah nggak perlu minta izin sama manusia. Yang namanya intervensi, campur tangan, Allah nggak perlu minta izin sama manusia untuk menyelamatkan. Karena manusia sudah berada pada posisi membelakangi Allah. Bukan lagi memandang kemuliaan Allah, tapi membelakangi Allah. Meninggalkan Allah. Kecenderungan hati manusia yang selalu berbuat dosa telah membawa manusia, menghanyutkan manusia jauh dari persekutuan dengan Allah. Jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Amin.
Justru kita bersyukur dan kita berterima kasih. Allah melakukan intervensi tanpa harus meminta izin kepada manusia. Karena pada dasarnya manusia sudah memberontak kepada Allah. Amin. Luar biasa. Berita keselamatan yang harus kita beritakan. Dan ini harus menjadi proyek gereja. Proyek primadona gereja. Ini yang harus. Panggilan gereja. Ini yang harus diberitakan. Berita keselamatan. Ini harus diberitakan oleh gereja. Bukan keselamatan dari sakit penyakit. Bukan keselamatan dari kecelakaan. Bukan keselamatan dari krisis keuangan. Krisis ekonomi. Tidak. Tapi keselamatan dari tubuh maut. Dari tubuh berdosa. Keselamatan dari kerusakan karakter. Keselamatan dari hancurnya karakter kita. Yang tidak segambar dengan Allah. Jadi gereja tetap pada panggilannya yang paling utama. Jangan menyimpang dari panggilan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Jadi berbicara tentang keselamatan, jangan berbicara dari pihak manusia. Karena manusia nggak punya jasa apa-apa. Justru jasa manusia, amal baik manusia, tabungan jasa manusia, tabungan kebaikan manusia, semakin menghanyutkan dia jauh dari Allah. Kejahatan merupakan hal yang jahat kalau kita menjadi rohani tanpa Allah. Dan tidak mungkin orang berdosa menjadi rohani tanpa Allah, tanpa keterlibatan Allah. Tidak mungkin. Dan itu sebuah kejahatan. Orang berdosa tidak bisa menjadi rohani. Tidak bisa menjadi kudus, suci. Tanpa keterlibatan Allah. Tanpa melibatkan Allah. Sebagai subjek dari keselamatan itu sendiri. Sebagai subjek dari keselamatan. Supaya objeknya yang telah jatuh dalam dosa ini diselamatkan. Firman Tuhan berkata, Yesus yang tidak berdosa dijadikan dosa. Tidak berdosa dijadikan dosa. Itu sama saja dengan contoh ya, contoh. Nggak usah ambil orang lain. Saya contohkan diri saya sendiri. Itu sama saja dengan saya tidak mencuri pisang orang. Kemudian di pengadilan, saya dituduh dan kemudian ketok palu. Bahwa saya sebagai pencuri. Saya mengalami ketidakadilan. Padahal saya tidak berbuat dosa. Saya tidak melanggar hukum. Tidak mengambil apa yang bukan hak saya. Yang namanya ketidakadilan yang dialami oleh manusia itu sakit. Loh kenapa sakit? Orang lain yang berdosa, tidur nyenyak di rumah, bebas dari palu hakim. Saya yang tidak mencuri, kena palu hakim. 3 bulan kurungan. Saya dijadikan dosa. Saya dijadikan terdakwa, terhukum. Padahal saya tidak melanggar hukum mengambil pisang orang. Amin. Seperti itulah yang diperlakukan Bapa kepada anak tunggalnya Yesus Kristus. Ia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Artinya apa? Yesus mengalami ketidakadilan dari Allah. Yesus mengalami ketidakadilan dari Bapa yang mengutusnya supaya bisa menyelamatkan objek dari keselamatan, yaitu manusia yang sudah jatuh dalam dosa.
Allah nggak bisa mati. Amin. Supaya ada korban, firman itu harus menjadi manusia. Amin. Allah nggak bisa mati. Supaya ada korban penebus dosa, supaya subjek itu bisa menyelamatkan objek yang sudah jatuh dalam dosa, harus ada satu pribadi tanpa dosa yang dijadikan dosa, supaya bisa menyelamatkan orang berdosa. Dan Yesus mengalami ketidakadilan. Yang seharusnya kita yang mengalami keadilan Allah. Kita mengalami keadilan Allah. Karena yang berdosa kita. Seharusnya kita yang dihukum. Tetapi karena kasihnya kepada manusia, Bapa menjadikan anak tunggalnya. Dijadikan dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Jadi Yesus itu mengalami ketidakadilan. Dia yang gak berdosa dijadikan dosa. Supaya seharusnya kita yang karena murka Allah diselamatkan oleh kasih Allah. Jadi ketika berbicara tentang keselamatan, tidak boleh berbicara dari manusia. Manusia aja ciptaan Allah. Setelah manusia jatuh dalam dosa, Allah yang merancang bagaimana menyelamatkan manusia. Kalau berbicara dari pihak manusia, maka berarti manusia tidak hanya objek dari keselamatan, tetapi subjek dari keselamatan itu sendiri. Mana mungkin orang berdosa bisa menyelamatkan dirinya dari dosa? Gak mungkin lah. Kita bersyukur. Berikan kemuliaan. Amin. Jadi ketika kita ingat dosa, ingat ketidakadilan yang dialami oleh Yesus. Umat PL ingat dosa mereka. Ribuan ekor domba. Darah udah berceceran di mana-mana. Tetapi hanya menutup dosa tetap ada. Tapi darah anak domba Allah yang mengangkat dosa manusia, membersihkan, menghapus mulai dari dosa Adam sampai dosa terakhir sebelum Tuhan datang yang kedua kali menjemput gerejanya. Amin Bapak Ibu. Syukur kepada Allah yang oleh Yesus Kristus. Allah sebagai subjek, Allah yang merancang dan mengutus Yesus. Tidak berdosa dijadikan dosa. Supaya aku yang berdosa yang seharusnya dihukum, diselamatkan. Jadi bicara tentang keselamatan bukan dari objek manusia, tapi dari subjek. Kasih karunia dari mana? Dari manusia enggak. Kasih karunia itu dari Allah. Pemberian Allah dari tempat yang maha tinggi. Diberikan secara cuma-cuma kepada manusia. Manusia yang enggak pantas menerima. Amin. Jadi sebagai objek dari keselamatan, manusia harus betul-betul tersita seluruh hidupnya untuk Yesus. Karena darah Yesus telah membayar lunas semua dosa kita. Dosa pada zaman Adam sampai dosa pada manusia yang akan datang. Dan hanya terjadi satu kali. Yesus menebus kita tidak dengan kredit. Setetes, 2 tetes, 3 tetes darah. Tes, sampai manusia yang akan datang. Berarti Yesus harus tetap ada di salib. Sedangkan darah manusia itu hanya 3 liter sampai 3 liter lebih. Hanya sekali mati, sekali tebus. Untuk dosa yang lalu sampai dosa yang akan datang. Amin.
Ketika berbicara tentang manusia sebagai objek keselamatan, tidak boleh dimulai dari manusia, tapi mulai dari Allah. Iman itu karunia Allah. Pemberian Allah loh. Iman itu karunia. Karunia. Roma 12 Allah mengaruniakan karunia. Manusia hanya membuka telinga. Dan sekalipun manusia membuka telinga, jangan dianggap jasa manusia punya jasa sehingga manusia punya iman. Manusia punya jasa sehingga bisa menerima karunia. Semuanya harus berawal dari Allah sebagai subjek dari keselamatan itu sendiri. Amen. Allah telah menebus seluruh hidup kita. Oleh sebab itu, seharusnya seluruh hidup kita juga harus tersita. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang tersisa dari hidup kita akibat dari penebusan Kristus. Semuanya tersita. Karena hidup kita bukan lagi milik kita, tapi milik Dia yang telah menebus kita dari kehidupan yang sia-sia. Amin, Bapak Ibu. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus. Oh, haleluya. Murka yang ada di atas kepala kita telah digantikannya dengan anugerah kasih karunia yang menyelamatkan. Amin. Tuhan berkati.